Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Penampilan terbaru Jennifer Gill. Perubahan penampilan yang dialami Jennifer Gill turut menuai reaksi anaknya yang juga anak tiri Ajun Perwira. Menggoda Ajun Perwira, anak Jennifer Gill memperingatkan sang ayah tiri kalau ibu mereka bisa menikah lagi. Jennifer Gill menyebut bahwa Ajun Perwira memang kerap menjadi korban bully dari anak-anaknya. Tak heran hal tersebut mengingat usia Ajun Perwira yang tak jauh dari anak-anak tirinya. Hal tersebut rupanya membuat perilaku Ajun Perwira berubah. Kini Ajun Perwira lebih overprotective terhadap sang istri dengan memantau terus keberadaan Jennifer Gill. Jennifer Gill berhasil menurunkan berat badannya hingga hampir 15 kg. Menyusutnya berat badan tersebut membuat penampilan Jennifer Gill menjadi terlihat lebih sehat dan segar. Jennifer Gill berhasil menurunkan berat badannya hingga hampir 15 kg. Menyusutnya berat badan tersebut membuat tampilan Jennifer Gill menjadi semakin ramping. Berikut wawancara dengan Jennifer Gill. Ya, Mami Ipel, kegiatannya hari ini apa nih? Yuk klinik pembukaan. Kita kan pas lihat nih, kaget nih penampilan baru Mami Ipel. Berarti berhasil. Turun berapa sih Mami? Kalau ngomong turun cukup banyak ya. Aku sempat banget masuk kalau nggak salah 82 ya. 82. Turun jadi aku sekarang 68. Terima kasih hampir 20 kilo lah ya. Kurang lebih. Tapi ada perubahan gak sih di badan? Apa lebih enteng apa gimana Mami? Ya lebih enteng pasti. Baju udah nggak perlu gue recycle, nggak perlu beli baru ya. Masih ada baju-baju yang lama. Kecilin bayi dong Mami. Enggak, karena memang aku ada baju yang dulu juga gue sempet kurus. Sebelum gue menikah juga kurus. Bukan yang menikah ini jadi yang sangat luar biasa yang sudah jadi masih bisa kepake loh. Oh berarti malah kepake ya bajunya. Dari Tapi dari kan kita ngeliatnya tambah cantik nih. Mami merasa begitu juga nggak Mi? Mungkin jauh lebih sehat lah ya, pastinya jauh lebih sehat, jauh lebih enteng, jauh lebih punya quality life. Jadi kita berpikirnya tuh nggak so apa ya namanya, nggak terlalu negatif gitu ya. Jadi kita love ourselves, jadi kita lebih mencintai diri sendiri. Tidak berbagi kasih juga lah. Boleh di-spill nggak sih dietnya kayak mana sih Mami? Gue nggak ada diet. Sumpah, gue tetap minum alkohol, gue tetap makan, maksudnya memilnya banyak. Tapi memang aku udah gak makan nasi sama mie. Jadi pantau diri aja. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat aku gak mau terlalu yang gila sama diet. Aku mau apapun itu yang enak di badan gue. Jadi kalau ini nyaman di badan gue ya gue jalanin. Walaupun ini gak bagus, makanya begini aku doang. Nasi gantinya apa tuh? Enggak, ya salmonnya, daging, ayam, kayak salmonnya apapun itu. Tapi Kak Ajun ngedukung nggak sih dengan perubahan? Oh sama dia kan mungkin mulai dari hidupnya. Oh takut Mami Ipel Takut gua kabur. Iya. Tapi pujiannya dari Kak Ajun melihat Mami kayak gini gimana? Jangan banyak. Berita selanjutnya, Irish Bella dan Amar Zoni beralih ke dunia bisnis. Pasangan selebritis Irish Bella dan Amar Zoni saat ini tengah fokus pada beberapa bisnis mereka. Amar Zoni dan Irish Bella tak menampik bahwa langkah mereka membangun bisnis menjadi ancang-ancang untuk mengurangi syuting. Amar Zoni mengatakan meskipun ia dan Irish Bella mulai mengurangi syuting, namun bisnis yang digeluti mereka masih berkaitan dengan entertainment. Amar Zoni berpikiran bahwa sudah saatnya terjadi regenerasi di dunia persyutingan. Amar Zoni juga mengungkapkan awal mula dirinya berpikir untuk membangun bisnis. Amar Zoni dan Irish Bella kini membangun bisnis di beberapa bidang. Irish Bella fokus pada bidang kuliner, sementara itu bisnis Amar Zoni bergerak di bidang startup. Berikut wawancara dengan Irish Bella dan Amar Zoni. Ini kami baru datang ke dua grand opening nih. Grand openingnya Dr. Feni, kliniknya, dan juga grand opening restoran kami, Her Harum Marani juga gitu. Bisnis keberapa kali dalam Kak Amar?
bisnis sih alhamdulillah kita lagi banyak ya sayangnya yang kita kembangin saat ini gitu. Salah satunya ya ini warung Maragi. Pikir bisnis berarti di kuliner Macam-macam. Kalau saya di kuliner lebih fokusnya, kalau suami lebih ke startup. kalau pikir bisnis gimana sih Kak? Karena kan namanya lagi naik banget nih di entertain ya. Kepikiran bisnis, sebenarnya menurut saya semua manusia juga punya potensi untuk bisa berbisnis ya. Dan kebetulannya aja saat ini kita beruntung dengan kita saat ini punya sebagai public figure. Pastinya untuk membuat sebuah bisnis itu tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi akan lebih mengengage-nya itu lebih cepat. Jadi ya why not kalau untuk kita bisa membuat sebuah bisnis yang pastinya positif dan untuk orang banyak. Udah ada langkah-langkah buat kayak mengurangi entertain apa gimana Kak? Secara nggak langsung sih ya, soalnya kami kan jadwalnya cukup sibuk, jadi ya bisa dibilang memang lebih ke bisnis sekarang ya, tapi kita sebenarnya film layar lebarnya mau launching. Berita selanjutnya, Nabila Gomez harap persalinannya berjalan lancar. Pedangdut Nabila Gomez dan suaminya yakni Muhammad Reza menggelar acara 7 bulanan kehamilannya. Acara digelar di The Luku Terrace di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 Januari 2022 sore. Pantauan dari Warta Kota Live, Nabila Gomez dan Muhammad Reza menggelar acara 7 bulanan kehamilan dengan mengusung adat Jawa. Usai acara, Nabila mengakui ingin meneruskan adat Jawa dalam setiap fase kehidupannya bersama dengan sang suami. Wanita berusia 28 tahun tersebut menjabarkan acara adat 7 bulanan kehamilannya dilakukan lewat beberapa rangkaian acara dari sholawatan, pengajian hingga kegiatan adat. Nabila mengaku tidak masalah harus menjalani rangkaian adat yang begitu padat di tengah kehamilannya yang masuk trimester ketiga. Sementara itu Reza menyebut jenis kelamin anak pertamanya dengan Nabila berjenis kelamin perempuan. Dalam rangkaian acara adat pun dilakoninya sesuai dengan tata cara yang biasa dilakukan. Nabila Gomez berharap kehamilannya diperlancar sampai nantinya melahirkan sekitar 2 bulan lagi agar menambah kebahagiaan perkawinannya bersama Muhammad Reza. Berikut wawancara dengan Nabila Gomez. Sekali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang teman-teman. Matur nuwun. Dari jam berapa tadi? Dari jam Nggak tahu datangnya ya. dari subuh nih. Kami nyapu-nyapu nih. Udah beres tadi kan? Dah. Bersih nggak? Story TV. Ya, kena gua lagi. Yuk. Ya. Ayo, Mang Ayu nih. Sebelumnya selamat ya Mas Terima kasih. Matur nuwun semuanya. Gimana Mbak rangkaian 7 Bulanan. Tigepan ya. Tigepan. Memang acaranya memang adat banget Jawa, karena memang kita dari awal juga nikahnya adat Jawa. Jadi harus teruskan acara adatnya gitu. Insyaallah mudah-mudahan udah 7 bulan ini, ntar lagi brojol, minta doanya mudah-mudahan lancar. Antusias apa Mbak? 2 bulan lagi nih atau 2 sampai 3 bulan lagi Kenapa? melahirkan? Seantusias apa gitu? Seantusias 2 bulan apa? lagi kan akan lahiran. Bapaknya kayaknya yang lebih, kalau saya lebih deg-degan. Seantusias ya persiapan semuanya sih ya, dari pemilihan rumah sakitnya, juga dokternya, kemudian dokternya juga dokter keluarga yang udah ngurusin kakak-kakaknya, jadi agak lebih tenang lah ya, ada lebih tenang udah dari dokternya juga udah. Oke, paling persiapan itu aja sih, beli perlengkapan bayi, menyiapkan kamarnya, merapikan kamar, rapikan rumah, itu aja sih, sama banyak zikir sama doa-doa itu aja. Kalau Mbak Nabila gimana? Aku lebih deg-degan kayaknya ya, lebih parnoan, lebih panik. Bentar gimana, karena dengar sana sini teman-teman kalau brojol begini, kalau ini begitu. Tapi ya kembali lagi sih suami menenangkan sih setiap malam, kayak ayo kita doa, ayo kita zikir, ayo kita ya lebih banyak berdoa lah gitu. Karena memang masih alhamdulillah sampai 7 bulan kadang-kadang masih muntah-muntah, masih mual, masih tambah semakin gak enak badannya gitu. Untuk Tadi ada rangkaian apa aja nih? Oh tadi rangkaiannya banyak banget, mulai dari sholawatan, pengajian,
Terus tadi ada apa tadi pecah kelapa ya, masukin kelapa gitu. Terus habis itu ada apa? Kamu tadi pecah kelapa. Apa ya pecahin kelapa pakai. Ya untuk apa kalau dulu kan belum ada USG kan. Jadi masih ditentuinnya pakai cara adat, tapi kita ulangi lagi gitu. Terus habis itu siraman, tadi kan siraman, jualan rujak, jualan cendol. Gonta-ganti baju 7 kali. Mana bila Kelaminnya sendiri sudah ketahuan. Jenis kelaminnya? Alhamdulillah sudah. perempuan laki-laki? Ayo tebak coba. Kira-kira apa? Kalau dari perutnya ini melebar apa mancung? Nah, gimana Bapak? Aduh. Bapak gimana nih? Jadi Nabila Gomez Junior nih kayaknya. Iya, Oh, cewek. Nabila Gomez Junior. Mungkin nama sendiri mungkin sudah disiapkan. Nama lagi masih dipersiapkan ya, karena kalau kita mikir nama itu kan hadiah pertama dari orang tua ya, jadi harus dipikirkan matang-matang juga, karena kita juga keluarga besar. Kemungkinan sih akan 3 suku kata ya, karena ada nama dari kita, nama dari keluarga saya, nama dari keluarga Nabila. Tapi kalau namanya sendiri masih kita pikirkan, gitu. Karena nama ini kan kalau keberatan juga nggak bagus juga. Kalau yang penting bermakna ya, yang penting ada maknanya sih. Akan kental dengan adat Jawanya juga kah? Karena nama anak. Berita selanjutnya datang dari Indra Bekti, akui ketakutan saat uji nyali. Presenter Indra Bekti baru-baru ini menjadi bintang tamu dalam program YouTube Kakak Beradik Podcast. Program KBP tersebut juga dipandu oleh Jordi Onsu, Frisly Herlin, serta Ruben Onsu. Indra Bekti pun diundang oleh suami Sarwenda itu untuk uji nyali di sebuah villa di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Tak hanya Indra Bekti, Anwar BAB juga hadir menjadi bintang tamu program YouTube tersebut. Indra Bekti sapaan akrabnya itu merasakan beberapa pengalaman mistis yang membuat nyalinya ciut. Bahkan diakui pria berusia 44 tahun itu merasa takut akan hal berbau horor dan mistis. Bahkan ketakutannya itu dibawanya sampai ke rumah bertemu dengan anak dan istri. Terkait konten yang dibuat oleh rekannya di dunia hiburan, Ruben Onsu itu Indra Bekti juga mendukung penuh kemajuan aplikasi streaming demi merapu sebuah keuntungan. Salah satu aplikasi yang dimaksud adalah Bigo Live. Tak hanya itu, kali ini Indra Bekti juga ikut andil sebagai pemandu acara di Bigo Awards Live Gala 2022 yang dilangsungkan pada Kamis 27 Januari 2022 malam. Berikut wawancara dengan Indra Bekti. Yang mendapatkan awardnya gitu. Bagi Kak Bekti, seperti apa sih pentingnya aplikasi seperti ini di era digital? Ya, ini adalah sebuah aplikasi yang bisa membuat kita menjadi lebih ekspresif pastinya. Terus kemudian juga membuat kita juga lebih dikenal juga. Kemudian juga dapat cuan ya. Dapat cuan nih, dapat rezeki, mencari rezeki dari sini kalau misalnya kita menjadi hostnya. Nah, kemudian kalau yang nonton juga bisa melihat para host-hostnya itu seru gitu ya. Mereka tuh mengiyakan ajakan untuk acara-acara yang menyeramkan seperti itu gitu. Akhirnya Ruben langsung ngajak aku tepat di muka aku gitu ya. Bekti, lo ikutan ya gitu. Ya udah deh, gue coba deh gitu ya. Wah, banyak sih pengalaman-pengalaman mistis yang cukup seru ya di situ. Ngelihat gerak-gerak sendiri tuh horden-horden gerak-gerak sendiri. Jadi kan dibuka mata batin kita dibuka ya. Terus udah gitu kayak merasakan ada suara-suara, dengar suara-suara, terus ada yang goyang-goyang di sana gitu. Pokoknya ya gak pernah yang aku lalui dalam hidup aku gitu, gak pernahnya kayak gini gitu. Dan ternyata ini aku alami sendiri dan cukup menyeramkan dan ya bukan rekayasa ya. Jadi kayaknya serem banget itu. Kalau dipanggil lagi sih kayaknya mikir-mikir 2 kali deh kayaknya. Lokasinya di mana, Bekti? Itu di puncak, di daerah apa? Ridwan. Mata Ridwan. Di mana itu KBP. KBP si Ruben. Daerah puncak, punya villa puncak. Oh, di Puncak, villa tua gitu ya. Villa merah puncak itu. Ngelihat apa aja, Bekti? Berita selanjutnya yakni Tisa Biani ungkap pengalaman terbarunya dalam filmnya.
Tisa Biani sudah membaca cerita bergambar Oki dan Nirmala sejak kecil. Namun rupanya ia tak pernah membayangkan jadi Nirmala. Sebab sejak kecil Tisa merasa dirinya adalah anak yang tomboy dan sangat berbeda jauh dengan Nirmala yang seorang peri cantik serta anggun. Tisa merasa gaya berpakaian dan cara bersikap dari Nirmala sangat berbeda jauh dengan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Tisa kecil tak pernah bermimpi menjadi Nirmala, sehingga ketika dewasa dapat peran sebagai Nirmala dirinya cukup terkejut. Pihak rumah produksi merasa bahwa Tisa adalah sosok yang pas untuk memerankan karakter Nirmala. Dan ketika sudah mulai tes make up, Tisa dibuat kaget karena gaun Nirmala yang dibuat sejak tahun 2000 sangat pas untuk dirinya. Seketika semua merasa yakin bahwa karakter Nirmala sudah menemukan jodohnya, yakni Tisa Biani. Berikut wawancara dengan Tisa Biani. Aku waktu itu benar-benar gak nyangka gitu, karena biasanya sebelum proses project itu dimulai pasti akan ada screen test, akan ada brainstorming, ini mau dibikin seperti apa. Tapi untuk project Oki Nirmalanya itu sendiri benar-benar langsung to the point. Pak Robert menunjuk aku untuk jadi Nirmala, dan menurut aku bukan menjadi sebuah beban sih, justru jadi semakin semangat gitu dikasih kepercayaan itu. Dan kita juga belum ketemu secara secara ngobrol berdua gitu, tapi langsung aja gitu aku ngobrol sama beberapa produsernya lewat WA gitu. Jadi bener-bener ini adalah project yang super cepat tapi proper, mulai dari segala fittingnya, terus penentuan look aku mau dibuat seperti apa sih. Jadi ya ini seru sih aku Nirmala. Selama ini tahu sosok Nirmala sendiri lebih dari ke animasinya atau pernah baca cerita bergambarnya juga? Aku sih lebih ke baca cerita bergambarnya ya gitu, karena yang aku tahu Oki Nirmala ini kan memang dari majalah gitu, dari buku majalah. Jadi kalau dari animasinya justru baru belakangan ini setelah aku ditunjuk menjadi Nirmalanya gitu. Kalau untuk photoshoot posternya sih lumayan lama ya gitu, karena kan konteksnya untuk photoshoot untuk menarik audiens juga, dan paling lamanya itu pada saat proses penentuan akan dibuat seperti apa sih gitu. Jadi dari fittingnya, pengukuran flower crown, baju gitu. Kalau pada saat udah hari H, make up, baju segala macam itu udah langsung sesuai dengan rencana aja sih. Tisa, ketika kamu ditawarin untuk jadi Nirmala itu, kamu usaha lagi nggak sih nyari majalah Bobo lagi, atau dari pihak Paragon udah menyediakan untuk nih Tisa untuk mendalami peran gitu? Paragonnya menyediakan sih, Paragonnya langsung kayak enak banget, komunikatif gitu. Jadi aku pada saat ditunjuk udah langsung dikasih nih buku-buku. Jadi ibaratnya dikasih PR. Ini Tisa jadi Nirmala harus kayak gini. Terus akunya sendiri yang merasa ada tanggung jawabnya aja sih sebagai pemain. Jadi aku research dari YouTube, dari Instagram, dari Google, semua aku research tentang Oki Nirmala. Sosok Nirmala sendiri ada nggak sih di diri kamu juga yang sama gitu? Nirmala tuh terlalu positif banget ya anaknya tuh. Jadi sisi positifnya keluar semua. Mungkin karena Nirmala juga keluar dari sudut pandang anak-anak ya. Jadi di sini aku berperan sebagai anak 16. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan